Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas kelanjutan series The Walking Dead Season 3 di episode 12. Setelah situasi markas penjara semakin terancam, Rick yang tersadar kalau mereka kalah telak dalam urusan persenjataannya, memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bersama Carol dan Mason untuk mencari senjata dari pos polisi lamanya. Tapi siapa sangka, perjalanan ini justru mempertemukan Rick dengan sosok penting dari masa lalunya. Siapakah sosok penting tersebut? Daripada penisirin, mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Dukung juga channel ini agar gue tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali dengan Rick, Carol, dan Mason yang sedang dalam perjalanan ke kota Atlanta dengan menyusuri jalanan yang sunyi. Suasana di dalam mobil terasa sangat canggung karena Carol masih tak sepenuhnya percaya pada Mason. Lalu sesaat kemudian, mereka melihat seseorang minta tolong. Tampaknya mereka tak peduli dengan pria beransel oranye tersebut. Dengan tatapan bodoh amat, mereka mengabaikannya. Hingga ketika beberapa kilometer berlalu, Mason yang menghindari jalanan dari bangkai mobil malah membuat mobil mereka terjebak di kubangan lumpur. Akibat suara mesin yang keras inilah, segerombolan zombie keluar dari dalam hutan menuju mereka. Setelah beres, Rick hendak berusaha mengeluarkan mobil dari lumpur. Namun, Carol yang tak suka kepada Mason protes kepadanya, mengapa Mason ikut bersama mereka. Dan obrolan kebencian kepada Mason inilah tanpa sengaja terdengar oleh Mason. Sekali lagi pria tas oranye dari kejauhan kembali terlihat dan masih berharap pertolongan. Namun Rick segera masuk ke mobil dan menyuruh Mason pergi dari sini. Singkat cerita, perjalanan pun berlanjut hingga mereka tiba di kampung halaman Rick. Tujuan utama mereka adalah mencari senjata di pos polisi tempat Rick dulu bekerja yang kemungkinan masih tersisa. Namun sialnya, senjata-senjata itu telah terkuras habis, tak tersisa satu pun. Tak ingin pergi dengan tangan kosong, Rick memutuskan menyisir ke area yang lebih luas. Namun pemandangan di sini mengejutkan. Sepanjang jalan utama telah diubah menjadi benteng pertahanan gila yang penuh perangkap. Melihat sesosok pria menodongkan senjata dari atas atap, Rick, Carol, dan Mason yang diancam untuk meletakkan senjata melawannya hingga mereka harus segera berlindung. Tapi ternyata pria tersebut telah berada di bawah sedang mengincar Rick dan beruntungnya. Dan setelah dicek siapakah pria tersebut, Rick terkejut ternyata dia mengenalinya. Ternyata dia adalah Morgan, orang pertama yang menolong Rick saat ia baru terbangun dari koma di season pertama. Lantas ia menyuruh Mason membantu memapah tubuh Morgan yang pingsan masuk ke dalam apartemennya. Walau sempat kaget melihat banyak jebakan, mereka sangat senang karena senjata yang mereka butuhkan sangat lengkap di sini. Tapi tiba-tiba saja Rick terdiam setelah menemukan HT miliknya masih dalam keadaan aktif. Menyadari mental Morgan tak baik-baik saja, Rick yang merasa berhutang budi memutuskan menunggunya hingga dia siuman. Dan di saat itu Carol tak sengaja melihat denah yang dibuat Morgan yang membuat dia teringat suatu tempat. Lantas ia meminta izin keluar kepada ayahnya untuk mencari perlengkapan bayi untuk Judith. And I'll go with him. You don't have to come with me. I can handle it. Tapi Carol sempat mengelabui Mason dengan menyuruh menumbangkan zombie yang mendekat untuk kabur dari pengawasannya. Dan ternyata tujuan Carol bukan ke toko perlengkapan bayi, melainkan sebuah kafe lokal untuk mengambil foto keluarga yang ada di dalam kafe tersebut. Tujuannya agar suatu saat Judith bisa tahu seperti apa wajah ibu mereka. Tapi masalahnya, kafe itu dipenuhi para zombie di dalamnya. Dengan sedikit trik, Mason membuat zombie-zombie itu sibuk sehingga mereka bisa masuk dengan mudah. Namun ketika hendak mengambil foto yang dimaksud, tiba-tiba hampir saja terjadi kegaduhan. Lantas setelah tujuan didapatkan, mereka segera keluar namun
Dengan panik, mereka yang terkepung berusaha kabur. Tapi foto yang dipegang Carl malah terjatuh, sehingga walaupun berhasil keluar, Carl mencoba masuk kembali. Namun Mason menghadangnya dan menyuruhnya tunggu di sini sementara. Ia akan menyelinap masuk dan mengambil foto tersebut. Thank you. Setelah melihat kebaikan Mason, Carl akhirnya mulai percaya padanya. Lantas setelah ini, mereka pergi ke toko perlengkapan bayi. Kembali ke apartemen, Morgan yang akhirnya tersadar tak mengenali Rick sama sekali. Dengan histeris ia menyerang Rick menggunakan pisaunya dan berhasil menyosol bahu Rick. Tapi Rick berhasil memutarbalikkan keadaan dan berhasil mengikatnya sambil mengingatkan siapa dirinya. Rick mengambil sebuah HT lama peninggalan mereka dan barulah di saat itu kesadaran Morgan perlahan kembali. Rick, I know you. Dengan air mata yang berlinang, Morgan menceritakan kisah kelamnya. Ia menyalahkan Rick karena tidak membalas panggilan radio pada saat itu. Morgan kemudian menceritakan bagaimana putranya harus tumbang secara tragis karena digigit oleh ibunya sendiri yang sudah menjadi zombie. Semua itu terjadi karena Morgan dulu terlalu pengecut untuk menghabisi zombie istrinya. Dan karena itulah membuat kewarasan Morgan hancur. Mendengar kisah tragis itu, Rick mencoba mengajaknya ikut bersama mereka ke penjara. Tapi Morgan tertawa sinis. Dia tahu kalau Rick sedang mengumpulkan senjata demi sebuah peperangan, menolak dengan tegas ajakan itu. Lalu ia berkata kalau ikut dengannya hanya akan membuatnya melihat orang-orang koit lagi, dan ia tak sanggup menerima hal itu. Pada akhirnya, Rick harus merelakan Morgan sendirian dengan dunianya. Dan kebetulan Carl dan Mason telah kembali. Sebelum pergi, Carl menyempatkan diri meminta maaf pada Morgan karena telah menembaknya. Dan Morgan membalasnya dengan pesan agar Carl jangan pernah ragu untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Sesampainya di mobil, Rick bertanya pada Carl tentang pandangannya terhadap Mason. Carl dengan yakin menjawab bahwa Mason adalah orang yang baik dan ia pantas menjadi bagian dari kelompok mereka. Singkat waktu, ketika dalam perjalanan pulang, mereka kembali melewati jalanan tempat di mana mereka bertemu dengan pria bertas orange di awal cerita. Namun kali ini, hanya tersisa ceceran darah segar dan tas ransel oranye miliknya. Dan dengan ini, film pun bersambung. Gimana Bray? Episode kali ini benar-benar deep ya. Ngebuktiin kalau musuh paling mengerikan bukan cuma zombie atau manusia jahat, tapi juga rasa trauma dan kehilangan yang bisa merusak akal sehat diri kita. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you later and bye.